Kakek ini diusir dari bank hingga disiram oleh satpam. Namun mereka tidak tahu, ternyata kakek ini menyimpan rahasia yang mengejutkan. Purnomo, seorang pria tua berusia lebih dari 70 tahun, berjalan perlahan di trotoar kota yang mulai sibuk di pagi hari. Langkahnya lambat, tubuhnya ringkih, namun matanya menyiratkan tekad yang kuat. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kecil yang sudah kumal, berisi buku tabungan yang telah ia simpan bertahun-tahun. Pakaian yang ia kenakan sederhana, bahkan terlihat lusuh, kemeja yang warnanya mulai memudar, celana panjang penuh tambalan, dan sandal jepit yang hampir putus. Rambutnya memutih, dan kulit wajahnya penuh keriput, menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya. Purnomo terus berjalan di antara deretan toko dan gedung tinggi. Orang-orang yang berlalu lalang hanya melirik sekilas, beberapa bahkan sengaja menghindar, seolah keberadaannya adalah gangguan. Namun, Purnomo tak peduli. Ia memiliki tujuan hari itu. Ia harus sampai di bank. Langkahnya akhirnya berhenti di depan sebuah gedung megah dengan pintu kaca otomatis. Bangunan itu terlihat kontras dengan penampilannya. Bank itu besar, penuh dengan orang-orang berpakaian rapi yang sibuk dengan urusan masing-masing. Purnomo berdiri sejenak di depan pintu, menghela napas panjang, mencoba menguatkan dirinya. Jantungnya berdebar. Ia melangkah masuk. Suasana di dalam begitu formal dan tertata rapi. Pegawai bank duduk di meja masing-masing, melayani nasabah dengan ramah. Tapi, tatapan orang-orang yang melihat Purnomo seolah menyiratkan bahwa ia bukan bagian dari tempat itu. Purnomo mencoba mengabaikan tatapan-tatapan tersebut. Ia mendekati meja pelayanan, mengeluarkan buku tabungan dari tas kecilnya. Buku itu sudah usang, warnanya memudar, sampulnya hampir robek. Tapi di dalamnya ada sedikit uang yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun. Uang itu penting baginya. Sangat penting. Hari itu, ia berharap bisa menarik sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin sulit. Namun, sebelum ia sempat berbicara, sebuah suara menghentikannya. "Hei, Pak! Mau apa di sini?" Suara itu datang dari seorang satpam yang berdiri tak jauh darinya. Seisi ruangan mulai memperhatikan. Orang-orang yang sedang duduk menunggu giliran berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mengira bahwa pria tua itu hanyalah seorang pengemis yang masuk ke bank untuk meminta-minta. Purnomo menatap satpam itu dengan tenang. "Saya mau mengambil uang saya," katanya sambil menunjukkan buku tabungannya. Namun, satpam itu tidak langsung percaya. Ia menatapnya sebagai pria tua lusuh yang hanya memakai sandal jepit. Ia merasa tidak seharusnya kakek tua itu ada di tempat ini. Dengan nada curiga, ia berkata, "Pak, kalau mau minta-minta, ini bukan tempatnya." Purnomo terdiam, hatinya merasa ditusuk. Ia mencoba berkata lagi, "Nak, saya bukan pengemis. Saya punya uang di sini. Saya hanya ingin mengambilnya." Satpam itu tidak mendengarkan. Ia melipat tangannya dan menatap Purnomo dengan penuh penilaian. Semua mata kini tertuju pada mereka. Beberapa orang di sana berbisik-bisik, menganggap Purnomo salah tempat, tapi Purnomo tetap berdiri di sana, tidak pergi, tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia memiliki hak untuk berada di sana. Ia tahu uangnya ada di bank itu. Dan ia tahu bahwa ia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali, tidak peduli seberapa sulitnya. Namun, yang tidak ia tahu adalah bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Satpam berdiri tegak di depannya, menatap dengan dingin, penuh ketidakhormatan. Suasana bank yang semula tenang mulai berubah. Orang-orang yang duduk menunggu giliran kini memperhatikan mereka. Beberapa hanya memandang, yang lain saling berbisik, sementara sisanya memilih untuk menunduk, pura-pura tidak peduli. "Pak, saya sudah bilang, ini bukan tempat untuk meminta-minta. Kalau butuh bantuan, lebih baik keluar saja. Jangan ganggu pelanggan di sini," ujar satpam dengan nada keras. Purnomo menghela napas dalam, mencoba tetap tenang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat buku tabungannya. "Nak, ini buku tabungan saya. Saya punya rekening di sini. Saya ingin mengambil uang saya," katanya pelan, suaranya penuh harap. Namun, satpam itu hanya mendengus, tidak percaya. Ia bahkan tidak mau menyentuh atau memeriksa buku tabungan itu. Sebaliknya, ia justru melangkah lebih dekat, membuat Purnomo mundur selangkah, merasa terintimidasi. "Pak, sudah saya bilang. Kalau mau minta-minta, pergi saja. Jangan bikin masalah di sini," ujar satpam itu lagi, suaranya kini lebih keras. Beberapa pelanggan mulai menoleh lebih tajam. Namun, tidak ada yang bergerak untuk membantu. Mereka hanya menjadi penonton,
Seolah drama kecil ini adalah hiburan di tengah antrean panjang mereka. Purnomo menelan ludah. Hatinya sakit, tapi ia mencoba tetap tenang. Dengan tangan bergetar, ia kembali mengulurkan buku tabungannya. Tolong, Nak. Saya benar-benar punya uang di sini. Saya sudah tua. Saya butuh uang ini untuk makan. Lihatlah, ini buku tabungan saya, katanya lirih, nyaris seperti memohon. Namun, satpam itu tetap tidak melunak. Ia hanya menatap buku tabungan itu dari jauh, enggan menyentuhnya. Baginya, pria tua dengan pakaian lusuh seperti itu tidak mungkin memiliki uang di bank sebesar ini. Mana mungkin seseorang yang terlihat seperti pengemis membawa buku tabungan asli? Pikiran itu memenuhi kepalanya, membuatnya semakin yakin bahwa Purnomo sedang berbohong. Pak, saya tidak punya waktu untuk ini. Jangan bikin saya marah. Pergi sekarang juga, atau saya panggil polisi, ancamnya dengan nada dingin dan tegas. Purnomo tidak bergerak. Ia tetap berdiri di tempatnya meski tubuhnya mulai gemetar. Ia tahu dirinya tidak salah. Ia tahu dirinya punya hak untuk berada di sana. Hatinya merasa ingin berteriak memarahi satpam itu, tapi mulutnya tidak mampu berkata lebih keras. Ia hanya pria tua yang lemah, sementara di depannya berdiri seorang pria muda yang penuh kekuatan dan otoritas. Melihat Purnomo tetap diam di tempatnya, satpam itu kehilangan kesabaran. Kali ini, ia melangkah lebih dekat dan mengulurkan tangannya untuk menarik lengan pria tua itu. Ayo, Pak, keluar sekarang juga. Jangan bikin masalah di sini, katanya, menarik lengan Purnomo dengan paksa. Purnomo tersentak. Ia hampir kehilangan keseimbangan karena tarikan itu. Buku tabungannya jatuh ke lantai. Tunggu, Nak, jangan begitu. Saya hanya mau ambil uang saya. Tolong, Nak. Serunya dengan suara yang bergetar, antara takut dan putus asa. Namun satpam itu tidak mendengarkan. Ia tetap menarik lengan Purnomo dan menyeretnya perlahan ke arah pintu keluar. Beberapa pelanggan tampak terkejut, namun tidak ada satupun yang bergerak untuk membantu. Beberapa menatap dengan rasa penasaran, sementara yang lain berbisik-bisik. Namun, tidak ada yang cukup peduli untuk menghentikan apa yang sedang terjadi. Purnomo berusaha mempertahankan diri. Nak, jangan perlakukan saya seperti ini. Saya bukan pengemis. Tolong lihat buku tabungan saya, pintanya. Suaranya bergetar. Namun, protesnya tidak didengar. Satpam itu tetap menyeretnya keluar. Di lantai, buku tabungan Purnomo tergeletak terbuka, halaman-halamannya terlihat jelas. Tetapi, tidak ada seorang pun, termasuk satpam, yang mau memperhatikannya. Saat satpam hampir berhasil menyeret Purnomo ke dekat pintu keluar, pria tua itu tetap berusaha bertahan. Ia merasa dirinya tidak bersalah dan merasa berhak mendapatkan uangnya di hari itu. Tolong, jangan perlakukan saya seperti ini. Saya hanya ingin mengambil uang saya. Suaranya melemah, hampir tak terdengar. Namun satpam itu tidak peduli. Dengan wajah kesal ia berkata, Pak, jangan bikin saya marah. Kalau tidak mau keluar dengan baik-baik, saya akan gunakan kekerasan. Purnomo menatapnya dan matanya mulai memerah. Bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang mendalam. Ia tidak pernah menyangka akan diperlakukan seperti ini di tempat di mana ia menyimpan uang hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Ia tidak pernah meminta-minta ataupun mengambil hak orang lain. Semua ini adalah miliknya, hasil kerja kerasnya selama ini. Tapi hari ini ia diperlakukan seperti seorang pengemis. Hati kecilnya berteriak meminta keadilan, tapi mulutnya terlalu lemah untuk melawan. Di saat suasana semakin memanas, satpam itu melakukan hal yang lebih mengejutkan. Ia mengambil air mineral dari meja resepsionis lalu dengan gerakan cepat, ia menyiramkannya ke tubuh Purnomo. Cukup, Pak. Saya bilang keluar. Jangan bikin keributan di sini, bentaknya. Air dingin membasahi tubuh Purnomo. Kemejanya yang lusuh kini menempel di kulitnya, rambut putihnya basah, dan tetesan air mengalir di wajahnya yang penuh keriput. Namun, Purnomo tetap diam. Ia gemetar, bukan hanya karena dinginnya air, tetapi juga karena rasa malu yang luar biasa. Semua orang di ruangan itu kini menatapnya, namun tidak ada satupun yang bergerak membantunya. Beberapa pelanggan tampak menggelengkan kepala, tidak setuju dengan tindakan satpam tersebut. Namun mereka tetap diam, mereka tidak ingin terlibat. Mereka hanya menjadi penonton yang tidak berani bertindak. Purnomo menundukkan kepalanya. Ia merasa kecil, merasa tidak berharga. Tapi ia tidak pergi dan ia tetap berdiri di sana walaupun tubuhnya basah dan kakinya terasa lemah. Ia tidak akan pergi tanpa mendapatkan haknya.
Air yang membasahi tubuhnya tidak bisa memadamkan tekadnya yang kuat. "Kenapa, Nak? Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini?" tanya Purnomo dengan suaranya yang pelan hampir seperti berbisik. Tatapannya kosong penuh luka. Satpam itu tidak menjawab, ia hanya berdiri di sana menatap Purnomo dengan ekspresi kesal. Namun tiba-tiba suara lantang terdengar dari arah belakang ruangan. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Suara itu penuh otoritas menggelegar di tengah keheningan. Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Seorang pria muda berseragam rapi berdiri di ambang pintu. Ia adalah Andi, salah satu petinggi di bank tersebut. Satpam itu segera berdiri tegak, mencoba bersikap profesional. "Pak Andi, maaf ada masalah kecil." "Orang tua ini memaksa masuk dan membuat keributan," ucap Satpam itu, suaranya penuh percaya diri. Namun, saat Andi melihat wajah pria tua yang basah kuyup itu, ekspresinya berubah dalam sekejap. Matanya membesar, napasnya tertahan. Ia seperti melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga seumur hidupnya. Ruangan itu menjadi hening. Bahkan suara bisik-bisik pun menghilang. Semua orang menatap Andi, menunggu apa yang akan ia katakan. Namun, Andi tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap Purnomo dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bibirnya bergetar saat ia akhirnya mengucapkan satu kata yang membuat semua orang terkejut. "Ayah!" Satpam itu kini menatap pria yang baru saja dipermalukannya dengan penuh kebingungan. Ia mengerjap beberapa kali, seolah mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Andi menelan ludah, lalu berkata lagi, kali ini dengan suara yang lebih jelas dan penuh emosi. "Ayah!" Dan saat itu, waktu terasa berhenti. Semua orang di ruangan itu terdiam, menyaksikan sebuah peristiwa yang tidak pernah mereka duga, momen yang penuh luka, penyesalan, dan kenyataan yang mengejutkan. Ruangan itu terasa membeku. Suara, "Ayah," yang keluar dari mulut Andi masih menggema di telinga mereka yang menyaksikan. Purnomo berdiri kaku di tempatnya. Tubuhnya masih basah kuyup akibat air yang disiramkan Satpam tadi. Ia menatap Andi dengan campuran emosi, kaget, tidak percaya, dan perlahan-lahan, kesedihan yang telah ia pendam bertahun-tahun mulai muncul ke permukaan. Andi yang biasanya tegas dan penuh wibawa kini seakan runtuh. Wajahnya penuh keterkejutan dan rasa bersalah. Perlahan, ia mendekati pria tua di hadapannya, matanya berkaca-kaca. "Ayah, ini benar-benar ayah?" Suaranya bergetar. Purnomo hanya menatap Andi, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia mencoba mencari kata-kata yang tepat, tapi hatinya terlalu penuh dengan emosi. Sekian lama ia tidak bertemu dengan anaknya. Sekian lama ia tidak mendengar suara itu. Satpam yang tadi kasar kini tampak panik. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. "Pak Andi, saya tidak tahu kalau beliau adalah..." Katanya terbata-bata. Andi tidak menggubrisnya. Ia justru menatap buku tabungan yang masih tergeletak di lantai. Dengan cepat ia membungkuk mengambil buku itu lalu memeriksanya. Tangannya gemetar saat membuka buku tabungan itu lalu ia melihat nama yang tertera di sana. Benar itu adalah nama ayahnya Purnomo. Hati Andi terasa seperti diremas. Ia menatap buku tabungan itu lalu kembali menatap wajah Purnomo. Matanya mulai berkaca-kaca tidak bisa menahan emosi yang meluap di dadanya. Ia tahu ini benar-benar ayahnya, tidak ada keraguan lagi. "Ayah, maafkan aku, kata Andi pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia mendekati Purnomo lalu berlutut di depannya. Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut melihat Andi yang selama ini mereka hormati dan segani, saat ini berlutut di depan seorang pria tua yang berpakaian lusuh. Purnomo masih terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Andi dengan mata yang mulai basah oleh air mata. Ia memandang anaknya yang kini berada di depannya memohon maaf dengan penuh penyesalan. Hatinya sakit, tapi di balik rasa sakit itu ada perasaan hangat yang perlahan muncul. Ia tidak pernah menyangka jika hari ini akan menjadi hari ia kembali bertemu dengan anaknya, Andi. Setelah sekian lama menghilang dari kehidupannya. "Ayah," panggil Andi lagi, kali ini dengan suara lebih lembut. "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu ini ayah. Kalau aku tahu, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku sangat menyesal." Purnomo berbicara, suaranya pelan namun penuh dengan emosi. "Andi, ini kau? Ini benar-benar kau?" Andi mengangguk cepat, air matanya terus mengalir. "Iya ayah. Ini aku Andi, anak ayah."
Purnomo mengangguk perlahan lalu ia berkata dengan suara yang hampir berbisik. Ayah tidak pernah marah padamu, nak. Ayah tidak pernah membencimu, nak. Ayah merasa sangat senang melihat kau baik-baik saja. Mendengar itu, Andi tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia memeluk kaki Purnomo, menangis seperti anak kecil. Semua orang di ruangan itu menyaksikan momen mengharukan tersebut dengan mata yang berkaca-kaca. Bahkan pelanggan yang tadinya hanya menjadi penonton, kini ikut merasakan emosi yang mendalam. Purnomo berdiri di sana, tubuhnya masih bergetar. Momen itu terasa begitu hangat, penuh emosi. Semua orang di dalam ban menyaksikan kejadian yang tak terduga ini. Suasana yang awalnya penuh ketegangan kini berubah menjadi penuh keharuan. Namun, di sudut ruangan, Satpam yang tadi menyiram Purnomo hanya bisa berdiri kaku. Rasa bersalah menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa. Sementara itu, Andi masih tidak percaya. Ia tak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan ayahnya dalam keadaan seperti ini, di tempat kerjanya, di depan banyak orang, dan dengan perlakuan yang begitu tidak manusiawi. Andi perlahan berbalik, menatap Satpam yang tadi mempermalukan ayahnya. Tatapannya tajam, penuh amarah yang tidak bisa ia sembunyikan. Langkahnya mendekati Satpam itu, penuh wibawa. Kau! Suara Andi terdengar tegas, memecah keheningan yang menyelimuti ruangan. Satpam itu menunduk dalam, tidak berani menatapnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pak Andi, saya sungguh tidak tahu kalau beliau adalah ayah Anda. Saya tidak tahu. Suaranya bergetar, berusaha membela diri. Kau tidak tahu. Andi mengulang kata-kata itu dengan nada penuh penekanan. Kau pikir itu alasan yang cukup? Kau pikir kau punya hak untuk memperlakukan seseorang seperti ini hanya karena penampilannya? Hanya karena ia tidak terlihat seperti pelanggan lain. Satpam itu terdiam. Ia hanya bisa menunduk lebih dalam, merasa kecil di hadapan Andi yang kini begitu marah. Setiap orang yang datang ke sini adalah pelanggan kita, tidak peduli seperti apa penampilannya. Kau tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Kau tidak punya hak untuk mempermalukan mereka. Suara Andi semakin keras, penuh kekecewaan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang berani berkata apapun. Beberapa menundukkan kepala, merasa ikut bersalah karena telah diam dan membiarkan kejadian ini terjadi. Andi menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Purnomo yang masih berdiri dengan tubuh lemah. Dengan suara yang jauh lebih lembut, ia berkata, Ayah, mari kita duduk dulu. Ia dengan hati-hati menggenggam lengan ayahnya, membantunya berjalan menuju kursi yang disiapkan oleh seorang pegawai bank yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu dengan penuh simpati. Purnomo duduk perlahan. Tubuhnya masih terasa lemah akibat kejadian barusan. Andi berlutut di hadapan ayahnya, menggenggam tangannya erat. Maafkan aku, ayah. Maaf karena ayah harus mengalami perlakuan seburuk ini di tempat yang seharusnya aman. Suaranya bergetar. Purnomo menatap anaknya dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Nak, ayah tidak pernah berharap banyak. Ayah hanya ingin tahu bahwa kau baik-baik saja. Suaranya lirih, namun penuh kasih sayang. Hari ini, meskipun penuh dengan luka dan rasa sakit, Purnomo merasa lega. Ia telah menemukan kembali anaknya. Hubungan yang lama terpisah kini perlahan menemukan jalannya untuk kembali utuh. Dan di tengah keheningan yang penuh emosi itu, suara Andi terdengar menggetarkan ruangan, cukup lantang untuk didengar oleh semua orang yang ada di sana. Bukan sekadar perintah, bukan sekadar teguran, tapi sebuah pelajaran bagi semua. Apa yang kalian saksikan hari ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Suara Andi menggema di ruangan itu. Setiap orang yang datang ke sini harus diperlakukan dengan hormat. Kita tidak pernah tahu latar belakang mereka, perjuangan mereka, atau kesulitan yang mereka hadapi. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Semua orang terdiam, menundukkan kepala. Beberapa pegawai mulai terlihat gelisah, merasa bersalah atas sikap mereka yang abai terhadap kejadian tadi. Pelanggan yang sebelumnya hanya menjadi penonton kini tampak menyesal, menyadari bahwa mereka juga bersalah karena tidak melakukan apapun untuk menghentikan perlakuan buruk terhadap Purnomo. Andi melanjutkan dengan suara yang semakin tegas. Orang tua yang kalian lihat tadi adalah ayah saya. Dan kalian semua telah melihat bagaimana ia diperlakukan di tempat ini, di tempat yang seharusnya aman dan ramah untuk semua orang. Suasana semakin hening. Tidak ada yang berani mengangkat wajah mereka. Ini terjadi di depan mata saya. Ini adalah kesalahan besar saya sebagai pemimpin di sini, dan saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi kepada siapapun.
Purnomo tetap duduk di kursinya, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut anaknya. Tatapannya penuh perasaan, bukan marah, bukan kecewa, tapi sebuah pemahaman mendalam tentang kehidupan yang telah banyak mengajarkannya arti kesabaran. Andi menarik napas dalam, lalu berkata, "Tugas kita di sini adalah melayani, bukan menghakimi. Jika kalian tidak bisa memahami hal itu, maka kalian tidak pantas bekerja di tempat ini." Pegawai resepsionis menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap Andi. Mereka semua tahu bahwa pemimpin mereka memiliki alasan kuat untuk marah, dan mereka tidak bisa membantahnya. Andi mencoba menenangkan emosinya. Tidak ada gunanya terus menyalahkan orang lain. Kini yang terpenting adalah memastikan ayahnya baik-baik saja. Ia mendekati Purnomo, menatapnya dengan mata yang masih basah oleh air mata. "Ayah aku." Suaranya bergetar. Purnomo tersenyum lembut. "Nak, ayah tidak pernah berharap banyak. Ayah merasa sudah lebih dari cukup, tahu bahwa kau baik-baik saja." Air mata Andi kembali mengalir. Ia menggenggam tangan ayahnya yang dingin, lalu meletakkannya di pipinya. "Ayah, selama ini aku tidak pernah mencari ayah. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Aku sudah seharusnya meminta maaf." Purnomo menggeleng pelan. "Ayah selalu percaya bahwa kamu sedang berjuang untuk hidupmu. Ayah hanya ingin kau bahagia." Andi terisak, lalu berkata dengan suara penuh janji, "Aku tidak akan pernah meninggalkan ayah lagi. Aku akan menebus semua kesalahan yang pernah aku buat. Aku akan membuat ayah bangga." Ruangan itu berubah menjadi begitu haru. Beberapa pelanggan yang menyaksikan mulai mengusap mata mereka yang berkaca-kaca. Bahkan beberapa pegawai bank terlihat menahan air mata. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kejadian yang awalnya penuh ketegangan, tersembunyi sebuah kisah keluarga yang begitu mengharukan. Andi kemudian berdiri dan berbicara kepada salah satu pegawai, "Siapkan ruang VIP untuk ayah saya. Pastikan beliau mendapatkan pelayanan terbaik hari ini." Pegawai itu segera mengangguk dan bergegas melaksanakan perintah Andi. Andi kembali menoleh ke arah Purnomo dan berkata dengan lembut, "Ayah, mari kita pulang." "Ayo kita pindah ke ruangan yang lebih nyaman," ujar Andi dengan lembut. Purnomo tersenyum kecil lalu mengangguk. "Baiklah, Nak. Ayah ikut saja apa yang kau katakan." Andi membantu Purnomo berdiri, lalu membimbingnya menuju ruang VIP. Semua mata di ruangan itu mengikuti mereka dengan penuh keharuan. Hari itu, semua orang di bank belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa setiap manusia, tidak peduli bagaimana penampilannya, layak mendapatkan penghormatan dan perhatian. Dan bagi Andi, hari itu adalah hari di mana ia menemukan kembali sesuatu yang lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Keluarga, dan cinta seorang ayah yang tak pernah pudar, meskipun ia sempat melupakan keberadaannya. Di dalam ruang VIP, suasana lebih tenang. Sebuah meja dengan minuman hangat telah disiapkan oleh pegawai bank. Andi menatap wajah tua di depannya, wajah yang penuh dengan keriput, wajah yang selama ini ia rindukan, namun juga wajah yang mengingatkannya pada semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Purnomo duduk dengan tenang, meskipun tubuhnya masih terasa lelah. Ia memandang Andi dengan senyum kecil. Senyum yang penuh kasih sayang, seolah-olah tidak ada rasa marah atau dendam di hatinya. Namun, di balik senyuman itu, ada kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Ayah!" Andi membuka suara, hampir berbisik. Purnomo menggeleng lembut. "Nak, ayah tidak pernah menyalahkanmu. Ayah tahu hidup itu sulit. Ayah tahu kau harus berjuang." Air mata Andi hampir jatuh, tapi ia menahannya. Aku anak yang bodoh. Ayah, aku pergi begitu saja, tanpa pernah menoleh ke belakang. Aku terlalu sibuk mengejar duniaku sendiri. Aku pikir aku bisa hidup sendiri, tapi nyatanya aku hanya menipu diriku sendiri." Purnomo meraih tangan Andi dan menggenggamnya erat. "Yang penting kau sudah kembali, Nak. Itu saja sudah cukup untuk ayah." Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Seorang pegawai masuk dan menyerahkan sebuah handuk hangat kepada Andi. "Ini, Pak," katanya dengan hormat. Andi menerima handuk itu dan menyerahkannya kepada Purnomo. Setelah itu, ia menatap ayahnya dengan penuh ketulusan. "Setelah ini, kita pulang ke rumahku, yah. Ayah akan tinggal bersamaku mulai sekarang." Purnomo tersenyum, kali ini dengan air mata yang tertahan di sudut matanya. Ia merasa bersalah atas semua yang telah terjadi, namun juga bersyukur bahwa akhirnya ia bisa kembali ke sisi anaknya. Saat mereka berjalan keluar dari bank, Andi menggenggam lengan ayahnya erat-erat. Ia tahu,
Hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Ia telah menemukan kembali ayahnya, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan dirinya kehilangannya lagi. Di luar, matahari sore mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang hangat. Setelah keluar dari bank, Andi membawa Purnomo menuju mobilnya yang terparkir di depan gedung. Purnomo duduk di kursi penumpang, sementara Andi mengambil tempat di belakang kemudi. Sejenak, mereka hanya terdiam, menikmati momen ini. Tidak ada lagi jarak di antara mereka, tidak ada lagi kesalahpahaman atau penyesalan yang tertahan. Hanya ada kehangatan seorang ayah dan anak yang akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir. Kita harus memulai dari sekarang, ayah. Andi akhirnya membuka suara, nada bicaranya pelan namun penuh emosi. Ia menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ayah, aku telah mencapai banyak hal. Aku memiliki segalanya, karir, harta, kesuksesan. Tapi aku salah. Aku kehilangan ayah. Aku kehilangan keluarga. Dan itu adalah kesalahan terbesarku. Purnomo tersenyum kecil, meskipun matanya juga mulai berkaca-kaca. Nak, kau tidak pernah kehilangan ayah. Ayah selalu ada di sini, mendoakanmu, berharap yang terbaik untukmu. Ayah tidak pernah pergi. Kata-kata itu membuat Andi semakin sulit menahan air matanya. Ia menepikan mobil ke pinggir jalan, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. Ayah, aku benar-benar minta maaf, suaranya bergetar. Aku minta maaf karena telah meninggalkan ayah. Aku minta maaf karena tidak pernah mencarimu. Aku minta maaf karena terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Aku menyesal, ayah. Purnomo menatap anaknya dengan penuh kasih. Ia mengulurkan tangan, menepuk bahu Andi dengan lembut. Nak, ayah tidak pernah menyalahkanmu. Yang penting, kau sudah kembali. Itu lebih dari cukup untuk ayah. Di sepanjang perjalanan, Purnomo terus menatap Andi dengan senyum kecil di wajahnya. Meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan kesulitan, akhirnya mereka menemukan kembali sesuatu yang selama ini hilang, keluarga. Andi menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengabaikan orang yang paling ia cintai. Setelah perjalanan yang penuh emosi, akhirnya mereka sampai di rumah Andi. Rumah itu besar dan megah, dengan taman yang terawat rapi dan pintu gerbang tinggi yang otomatis terbuka saat mobil Andi mendekat. Namun, bagi Purnomo, rumah itu terasa asing. Ia menatap anaknya dengan ragu. Rumahmu besar sekali, nak. Ayah tidak pernah membayangkan kau akan tinggal di tempat seperti ini, katanya lirih. Andi tersenyum, meskipun ada rasa perih yang menggores hatinya. Ayah, semua ini tidak ada artinya kalau ayah tidak ada di sini. Rumah ini terlalu sepi tanpa keluarga. Purnomo mengangguk pelan, lalu mengikuti Andi masuk ke dalam rumah. Begitu mereka melangkah masuk, suasana rumah yang mewah langsung terasa. Lantai marmer mengilap, lampu gantung kristal yang besar, serta perabotan mahal menghiasi setiap sudut ruangan. Namun, meskipun rumah itu tampak sempurna, ada sesuatu yang terasa kosong. Tidak ada kehangatan di dalamnya. Andi mempersilakan ayahnya duduk di sofa empuk di ruang tamu. Ayah duduk dulu, aku akan membuatkan minuman untuk ayah, ujarnya dengan lembut. Purnomo mengangguk, lalu mengamati sekeliling ruangan. Matanya menyapu setiap detail rumah itu, namun semakin ia melihat, semakin ia merasa ada jarak yang besar antara dirinya dan tempat ini. Ia merasa seperti seorang tamu, bukan seorang ayah yang kembali ke rumah anaknya. Andi membawa segelas air hangat dan menyerahkannya kepada Purnomo. Ia duduk di samping ayahnya, memastikan pria tua itu merasa nyaman. Ayah, aku ingin ayah merasa tenang di sini. Aku akan memastikan ayah nyaman di rumah ini, ujar Andi lembut. Purnomo tersenyum tipis, menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Nak, ayah tahu kau ada di sisiku sekarang. Itu sudah lebih dari cukup untuk ayah. Andi menundukkan kepala, menahan rasa haru yang semakin memenuhi hatinya. Ayah, aku ingin menebus semuanya. Aku tidak akan membiarkan ayah sendirian lagi. Malam itu menjadi malam yang penuh emosi bagi mereka berdua. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andi dan Purnomo duduk bersama di meja makan. Tidak ada hidangan mewah seperti biasanya. Di atas meja hanya ada nasi hangat, sayur sop, dan ikan goreng, makanan sederhana yang Andi sendiri siapkan. Namun bagi mereka, makanan itu jauh lebih berarti daripada hidangan mahal manapun. Purnomo menatap makanan di depannya, lalu tersenyum kecil.
Andi, kau masih ingat makanan kesukaan ayah, katanya lembut. Andi tersenyum meskipun matanya masih sedikit merah setelah menangis sepanjang hari. Tentu saja, ayah. Aku ingat semuanya. Aku ingat bagaimana ayah selalu memasak ini untuk kita. Purnomo mengangguk pelan, mengambil sendoknya. Malam itu, mereka makan dalam kehangatan yang sudah lama hilang, seakan kembali ke masa kecil Andi. Sambil makan, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing selama 10 tahun terakhir. Ayah tinggal di mana selama ini? Tanya Andi pelan. Purnomo menghela napas. Ayah bekerja serabutan, kadang menjadi tukang kebun, kadang membantu di warung. Hidup ayah sederhana, tapi ayah selalu baik-baik saja, jawabnya. Andi menelan ludah, merasa perih mendengar jawaban itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di usia senjanya, ayahnya harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Ayah, aku minta maaf. Suara Andi bergetar. Aku seharusnya ada di sana untuk ayah. Aku seharusnya mencari ayah lebih cepat. Purnomo hanya tersenyum, tapi di balik senyumnya ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Andi menatap foto lama yang masih ia pegang erat di tangannya. Foto itu adalah satu-satunya kenangan masa kecilnya bersama sang ayah. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ayah, aku janji. Aku tidak akan pernah meninggalkan ayah lagi, bisiknya penuh penyesalan. Malam itu, dalam keheningan yang penuh makna, ada penyesalan yang ditebus dan janji yang terucap, janji untuk tidak pernah lagi saling meninggalkan.